Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya. Ini di tangan saya ada satu figur yang saya punya dan sudah lama sebenarnya saya punya figur ini. Cuman nggak berkesempatan. Lagi sibuk, lagi males, lagi nggak mood. Oke, teman-teman ya, ini karena saya lama nggak membuka figur ya. Dari kemarin saya membuka item-item yang mungkin membuat konten yang random ya, yang tidak ada hubungannya dengan hobi saya. Bahkan kemarin saya membuka ikan. Oke, sekarang kembali lagi dengan hobinya saya. Ini adalah item dari Fonjoy yang sudah saya punya, sudah saya beli beberapa bulan yang lalu ya. Sudah pernah saya buatin konten yang membuka paketnya, cuman belum berkesempatan atau belum ada mood untuk membuka figurnya ini teman-teman ya. Dan kali ini saya ada waktu, ada mood untuk membuka itemnya ini, yaitu Fonjoy dari Batman Kitten ya. Ini mungkin teman-teman yang suka dengan figur Fonjo sudah pasti sudah punya semuanya. Ini mungkin tinggal saya aja. Saya sudah punya, cuma belum saya bongkar dan belum saya pajang di etalase. Dan kini giliran saya. Oke, teman-teman, di video kali ini akan saya ajak untuk membuka, menunboxing dan melihat seperti apa sih ya figur Batman Kitten dari The Flash ini. Bentukannya seperti apa. Dan ini adalah item yang saya beli kemarin itu sekitar 500.000 lah teman-teman ya. 500.000 kenapa lebih mahal? Karena dia adalah versi yang deluxe ya. Versi yang deluxe itu dia memiliki dua versi, reguler dan deluxe. Yang reguler itu tidak memiliki head sculpture atau kepala dari Michael Keaton ya. Dan yang deluxe itu memiliki kepala seperti yang ada di sini teman-teman ya. Jadi dia memiliki kepala dari Michael Keaton-nya. Dan kemarin sempat saya itu bimbang mau beli yang ada kepalanya atau tanpa kepala. Kalau dipikir-pikir selisihnya 200.000 teman-teman ya. Karena yang pasti untuk ini nantinya akan saya pajang tanpa menggunakan kepala yang pasti ya. Cuman kemarin saya berpikiran ya sekalian berkonten lah ya, walaupun selisih 200.000 buat konten. Wah, di konten review, unboxing, saya rela mengeluarkan uang 200.000 agar punya kepala dari Michael Keaton-nya. Dan nanti kita lihatin seperti apa bentukan kepala dari Michael Keaton-nya yang sudah saya bela-belain meluangkan uang 200.000 agar memiliki kepala dari Michael Keaton-nya yang ini ya. Padahal nanti waktu saya buka, waktu saya pajang di etalase tidak akan menggunakan kepala dari Michael Keaton. Semoga aja nggak mengecewakan. Dan dibuat apa? Ya pasti nanti kembali lagi ke boxnya setelah saya buka teman-teman. Oke, kita nggak usah panjang lebar, kita buka aja ya bentukannya seperti apa. Batman Keaton dari film The Flash atau The Flash Movie. Yuk kita buka aja. Oke teman-teman ya, kita buka aja sekarang dan bentukan boxnya ya serupa seperti Fonjoy sebelum-sebelumnya. Jadi penampang depan seperti ini teman-teman ya, samping seperti ini, di samping seperti ini, dan di belakang seperti ini. Simple, tidak ada variasi yang baru ya teman-teman ya. Oke, kita buka aja, kita coba kita lihat ini masih tersegel ya. Jadi masih tersegel pabrikan, dan seperti biasa yang sering saya informasikan, kalau segel seperti ini tidak ada garansi dari seller. Semisal ada miss ya, miss part mungkin, atau ada kerusakan atau ada part-part yang ya yang belum masuk ya. Oke, dan semoga aja item yang saya dapatkan ini tidak terjadi seperti yang saya bilang tadi ya. Semoga kondisinya semua di dalam aman-aman saja. Oke, kita buka teman-teman ya. Isian di dalamnya, wah kepalanya mana? Yang pasti biasanya kepala itu ada di bagian belakang. Dan semoga aja aman-aman saja teman-teman ya. Takutnya seller lupa ya, versi yang deluxe malah dikirim versi yang reguler. Semoga aja tidak. Oke, kita buka aja yang ini. Oke, biasanya sih kepalanya ada di belakang ini teman-teman ya. Karena biasanya Fonjoy ada dua lapisan. Lapisan pertama itu untuk figurnya, lapisan kedua untuk aksesorisnya. Oke, kita buka. Buka. Oke. Jadi, yang di bawah ada plester teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum pernah beli Fonjoy dan baru melihat yang ini, bentukannya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia di bagian belakang ini ada plester yang harus kita buka. Oke, kita lihatin figurnya. Wah, kalau dari segi ini ada sesuatu. Ada yang copot teman-teman. Saya pikir hilang nih teman. Saya pikir tadi ini kok gak ada ininya. Ternyata dia lepas teman-teman ya. Oke, kita taruh aja dulu di sini. Yang kita lepas di sini aja dulu teman-teman ya. Kita lepas plesternya dulu ya, untuk memastikan
bagian kepala atau head sculpture yang delak itu benar-benar ada. Oke, ada teman-teman ya. Dan nempel di sini teman-teman. Wah, oke. Jadi di sini, nah ini mungkin ada sesuatu yang mungkin tadi waktu saya buka ada sesuatu yang mungkin buat saya tuh agak-agak gimana ya. Oke, ini bagian kepalanya ada dan di sini ada aksesoris. Oh, ini untuk kepala teman-teman ya. Ini mungkin bisa lepas pasang dan ini aksesoris yang bisa dipadukan dengan bagian kepala. Oke, ini kepala nanti belakangan kita liatin. Sekarang kita liatin figurnya aja dulu ya. Di sini aksesorisnya ada, wah stainlessnya ini ikonik banget teman-teman ya. Batman jadul, lambangnya dia kuning ya seperti ini. Belum ada variasi yang modern seperti sekarang. Aksesorisnya di sini ada batarang yang model-model Batman, pistolnya, ya pengganti tangan. Oke lah, serupa seperti biasa-biasanya. Oke, ini saya singkirkan aja dulu dan ini saya penasaran dengan ininya teman-teman. Penasaran dengan figurnya, kita angkat ya figurnya. Oke, untuk kipnya di sini dia memiliki kawat ya, ini keren asik ya, tidak seperti Superman kemarin yang tanpa ada kip, tanpa ada kawatnya. Yang ini kita pasang aja dulu teman-teman ya. Ini kalau saya perhatikan bagian mulut ini kok kayak nggak terlalu mirip ya dengan Batman Kitten ya. Ini kalau saya perhatikan teman-teman ya, setelah saya angkat dari blisternya, ini teman-teman mungkin setuju dengan saya ya. Jadi rata-rata film Batman itu untuk aktor-aktor yang memerankan Batman itu biasanya dia memiliki ciri khas di bagian mulut ya. Dan Michael Keaton ini memiliki ciri khas bagian mulut yang agak-agak gimana ya? Agak-agak menonjol di bagian bibir ya, menonjol bagian bibir atas tuh menonjol ya. Dan karena gigi dari Michael Keaton tuh kan dia agak-agak apa ya? Kalau dibilang gingsul sih enggak ya. Agak-agak maju dikit lah ya teman-teman ya. Dan ini memiliki ciri khas ya, rata-rata bintang-bintang Batman yang memerankan Batman itu memiliki ciri khas di bagian mulut. Dan ini kalau saya perhatikan ini tidak terlalu mirip sih kalau menurut saya teman-teman ya, kurang begitu apa ya, ini bagian ini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi di sini di bagian mulut di sini ya kurang begitu menonjol sih kalau menurut saya ya. Kurang begitu menonjol. Coba kita bandingkan dengan ini ya. Kita bandingkan dengan head sculpture-nya. Kita coba bandingkan dengan head sculpture-nya. Head sculpture bawaan dari ininya. Nah, ini kalau yang ini persis teman-teman ya. Nah, ini yang saya bilang ya di bagian mulut di sini ya. Nah, ini akan saya buka teman-teman ya. Ini saya buka bagian kepala dari head sculpture yang bawaan untuk deluxe ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di bagian mulut ini sebenarnya harusnya untuk Michael Keaton ini dia di bagian mulut ini agak-agak ini ya, agak-agak maju di bagian depan karena ciri khas dari Michael Keaton ini di bagian mulut teman-teman ya. Ini kalau saya bandingkan ya. Ini kalau saya bandingkan dengan ini ya jauh berbeda teman-teman ya. Jadi bagian mulut ya, karena kalau Batman itu bagian mulutnya saja yang kelihatan dan bisa kelihatan dari ciri khas mulut itu menentukan itu aktornya siapa. Dan ini kalau saya lihatin ini jauh dari Michael Keaton karena di bagian mulut itu dia kurang begitu ini teman-teman ya, kurang begitu menonjol kalau buat saya ya. Ini kalau dibandingkan dengan head sculpture-nya, jadi malah lebih bagus head sculpture-nya dibanding dengan mulut bawaan dari yang memakai topeng. Ini sangat mengecewakan sekali ya. Ini saya berharap sebenarnya ini memiliki kemiripan dengan Michael Keaton ya, tapi ternyata setelah saya buka, setelah saya liatin kurang ya, kurang banget teman-teman. Kalau dibandingkan dengan kepala dari Michael Keaton-nya sendiri di sini ya, di bagian bibir atas ini dia agak-agak menonjol ya, agak menonjol sedikit ke depan. Ya, di bagian bibir bawah dia agak ke dalam dikit lah ya. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, dia sama sekali tidak memiliki tonjolan di bagian bibir, ya. Sangat mengecewakan sekali, teman-teman ya. Nah, mungkin buat teman-teman mungkin yang penasaran ya, pingin beli Batman Keaton versi The Flash Movie dan berharap memiliki figur Batman Keaton yang memiliki kemiripan dari segi mulut ya, seperti yang saya bilang tadi. Rata-rata bintang Batman itu memiliki ciri khas di bagian mulut teman-teman ya. Dan setelah saya buka ya,
sangat mengecewakan dari segi kemiripan di bagian mulut yang sebenarnya ditujukan untuk Michael Keaton, dan ini jauh sangat tidak mirip ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman mungkin yang fanatik banget dengan Michael Keaton dan Batman Keaton dan ingin memiliki figur yang memiliki tampilan muka dari Michael Keaton ya, dan ingin membeli versi yang reguler, sangat tidak saya sarankan ya. Lebih saya menyarankan untuk membeli figur Von Joy yang versi yang deluxe ya, agar kalian memiliki head sculpture dari Michael Keaton. Dan ini mungkin saya berkeputusan nanti ya, waktu akan saya pasang atau saya akan pajang di etalase. Ini mungkin saya tidak akan menggunakan kepala yang ini karena jauh berbeda ya. Di bagian mulut ini kalau buat saya sih kurang cocok ya, kurang pas sebagaimana digambarkan ini adalah Michael Keaton ya. Saya mungkin nanti lebih suka akan menggunakan hair sculpture yang ini teman-teman ya. Saya lebih suka menggunakan hair sculpture yang ini daripada saya menggunakan ini, karena itu yang ini sangat tidak mirip teman-teman ya. Di bagian kepala di sini ya, di bagian mulut ya, seperti yang saya terangkan tadi, sangat tidak mirip sekali ya. Dan mungkin nanti keputusan saya akan menggunakan versi yang ini, dan semoga aja nanti setelah saya buka, bagian mulut ini bisa dilepas ya. Jadi dia kesannya Michael Keaton ini tanpa menggunakan topeng ya, dan topengnya bisa dikempit atau apa kempit ya, atau bisa dipegang di bagian pinggangnya. Ini mungkin nanti akan saya bentukin seperti itu, daripada saya harus menggunakan seperti ini. Sangat disayangkan sekali ya, dimana Von Joy mencetak seperti ini ya. Oke teman-teman ya, ini akan saya tunjukkan secara detail ya, bentukan dari figur Batman Keaton dari film The Flash ya. Ini secara detail seperti ini teman-teman ya. Di bagian topeng, ini keren sebenarnya ya, di bagian topeng ini keren. Cuman minus di bagian penampang mulut ya, yang tidak terlalu mirip dengan Michael Keaton teman-teman. Secara desain asik nih, keren ya. Dan untuk bagian cape-nya ini agak berkerut-kerut ya, karena nih baru saja dilepas dari blisternya teman-teman ya. Dan ini dilengkapi dengan ini teman-teman ya, dilengkapi dengan kawat yang bisa di-push nantinya ya. Jadi teman-teman mungkin kalau pengen memajang figurnya dengan gaya-gaya tertentu ya, ini bisa di-push dengan cape-nya juga ya. Oke, di bagian atas bagian kepala seperti ini, di bagian bawah di sini sebenarnya ini simple banget teman-teman ya, karena ini mungkin versi jadul ya. Dari pewarnaan ini, dia untuk dari segi warna dia ngikutin warna plastiknya teman-teman ya, warna plastik berwarna hitam ya, secara detail seperti ini ya. Di bagian tangan seperti ini ya, di bagian belakang. Oke, nah ini teman-teman ya, di bagian bawah seperti ini. Secara detail masih oke, masih kelihatan di sini retronya atau versi-versi jadulnya ya teman-teman ya. Nih ya, keren lah ya. Dari segi ini ya, buat untuk dompet yang tidak terlalu, jadi buat teman-teman mungkin yang minim budget ya, dan pengen memiliki figur Batman versi yang jadul ya, masih rekomen lah ya. Tapi kalau teman-teman memiliki budget yang bisa 500.000, masih saya rekomendasikan untuk membeli versi yang deluxe ya. Secara detail seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutin untuk melihat artikulasinya teman-teman ya. Dan tadi sebelum saya melanjutkan ke sesi artikulasi ini, seperti saya lihat-lihat, ini ada sesuatu yang mungkin mengganjal ya. Buat teman-teman mungkin pencinta artikulasi dan berharap bisa memposekan figur Batman Von Joy Michael Keaton ini, jangan terlalu berharap lebih teman-teman ya. Karena tadi saya menemukan ada sesuatu yang pastinya akan mengganjal buat teman-teman nanti ingin mempose figurnya. Dan yang pasti figur ini sudah spesialis ya, museum push ya. Sudah pasti ini. Oke, kita lihatin apa yang saya temukan. Yang saya temukan di sini di bagian kepala nih teman-teman ya. Kita urut di bagian kepala. Kalau kita ingin mempush bagian kepala ini untuk Michael Keaton, ini tergolong aneh teman-teman ya. Ini baru sekarang saya menemukan figur Batman dari Von Joy yang bagian kepalanya tidak bisa artikulasi. Jadi di bagian kepala sudah pasti tidak ada artikulasi teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ingin bisa artikulasi, ini mungkin hanya bisa digunakan pada hair sculpture bawaan atau tanpa topeng ya. Jadi untuk topengnya di sini dia tidak bisa artikulasi teman-teman ya. Jadi tidak bisa muter-muter, tidak bisa mendongak ya. Ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi sudah pasti ini sudah nggak bisa.
Ya, ini kekecewaan. Tapi kalau buat saya pribadi sih masih oke ya, karena saya tidak pernah membeli Fonjoy digunakan untuk pos ya aneh-aneh. Saya pastinya hanya digunakan museum pos saja ya. Cuman buat teman-teman mungkin yang pencinta dan ingin memposekan figurnya, sudah pasti ini bakal mengecewakan kalian. Jadi di bagian kepala ini tidak ada artikulasi sama sekali teman-teman ya. Tidak ada sama sekali. Dongak nggak bisa. Jadi ini mati ya. Oke, di bagian kepala sudah pasti minus dari segi artikulasi, tidak ada artikulasi. Di bagian ini, oke, di bagian shoulder dia oke, bagian shoulder ini masih oke lah teman-teman ya. Dia bisa muter-muter gini ya. Masih cuman di bagian bahu di sini ya, di pangkal bahu tidak ada artikulasi teman-teman ya. Jadi dia mati di sini saja, di bahu saja ya. Sedangkan untuk artikulasi di bagian ini double joint ya. Oke, dan di bagian tangan nanti bisa digonta-ganti ya, bisa muter-muter begini. Dan di bagian dada di sini torso coba kita liatin, oke. Torso sangat terbatas, oke. Oh, oke, masih aman teman-teman. Torso crunch dia masih bisa, mendongak sedikit juga masih bisa. Untuk goyang ke kiri dan ke kanan tidak bisa. Torso di bagian sini tidak bisa, ya nggak terlalu banyak. Ya di bagian pinggang ada artikulasi teman-teman ya. Dan di bagian paha, oke, seperti ini. Cuma di bagian paha ini tidak terlalu kencang dari segi artikulasi ya. Ya, ke belakang seperti ini, terbatas, ke depan seperti ini, oke. Di bagian dengkul sudah pasti double joint, dia sampai seperti ini. Di bagian sepatu, ya, seperti ini untuk tapakan. Dan di bagian ujung juga ada artikulasi, seperti ini teman-teman ya. Oke, dan untuk capnya bisa dipose aneh-aneh teman-teman ya. Jadi ini sangat mengecewakan di bagian kepala ya. Oke, sekarang masuk ke bagian inti teman-teman ya. Seperti yang saya bilang dari awal, karena saya sudah kecewa di bagian mulut dari Smeagol Kittennya ini sudah bikin saya kecewa, dan saya memutuskan akan membuka bagian ini dan akan saya pajang dengan menggunakan hair sculpture dari Smeagol Kittennya. Ini keren banget ya. Jadi kalau Smeagol Kittennya sendiri hair sculpture bawaan delak ini keren banget. Ini kalau buat saya mirip ya, mirip banget dengan Smeagol Kitten ya. Berbanding terbalik dengan yang ini ya, sama sekali tidak mirip ini ya. Oke, karena saya ingin memajang nanti di etalase menggunakan head sculpture-nya ini akan saya buka. Coba nih ya, kita buka aja. Semoga aja nanti di bagian mulutnya ini juga bisa kebuka, teman-teman ya. Oke, ini kuncinya ada di sini. Ini bisa dilepas aja dulu. Oke, dan seperti apa ini? Oke, ini agak alot. Oke, kita tarik aja, teman-teman ya. Kita lepas di sini. Oke, wah, kelepas agak alot, teman-teman ya. Jadi ini di bagian ini saya pinginnya nanti ini dilepas. Kita coba liatin ya. Ini kalau saya perhatikan ini bisa ya teman-teman ya. Coba. Ini kalau kita lewat dari sini bisa dicongkel atau kita kayaknya di bagian sini bisa teman-teman ya. Oh, bisa teman-teman. Ya. Jadi dia tanpa menggunakan topeng ya, tanpa menggunakan topeng. Ini sebenarnya ya. Jadi cuma modal ini saja ya sebenarnya teman-teman ya. Modal bagian mulut saja dibikin seperti ini sudah sebenarnya sudah aman lah ya. Coba mungkin, nah nih, ya coba nih akan saya tutupin bagian kepala. Nah, ini teman-teman ya. Ini kelihatan banget kalau yang ini adalah Michael Keaton ya, kelihatan banget. Kalau yang ini ya, ini sama sekali nggak menampakkan ini Michael Keaton teman-teman. Ya, karena ciri khas ada di bagian mulut kalau bintang Batman itu. Ya, kalau ini, nah nih, ya. Nah, ini Michael Keaton ya. Jadi murid itu agak-agak maju sedikit karena ada pengaruh dari gigi, ya. Kalau ini kan dia nggak maju teman-teman ya. Nah nih, dia lurus, aman. Jadi giginya dia nggak terlalu maju kalau yang ini ya. Kalau yang ini cocok ya. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, saya ingin menggunakan yang ini teman-teman ya. Oke, yuk kita pasang aja nih. Kita pasang di sini beserta dengan lambangnya nanti.
Nah, ini baru keren teman-teman ya. Tapi sebenarnya dari awal tuh saya sebenarnya pingin si Batman ini saya pajang di etalase ini menggunakan topeng yang seperti ini teman-teman ya. Tapi sayangnya karena di bagian mulut ini kurang begitu persis atau serupa seperti Michael Keaton, saya memutuskan menggunakan head sculpture dari si Michael Keaton ya. Dan apa ya, tidak sia-sia saya meluangkan dana 200.000 ya, yang kemarin sempat bimbang pingin beli yang reguler atau beli yang deluxe ya, ternyata ada hikmahnya. Jadi saya nggak kecewa ya, walaupun awalnya saya pikir gak apa-apa lah mengeluarkan dana 200.000 untuk konten ya, biar memiliki biar komplit ya yang direview ya, tidak hanya yang reguler ya. Ternyata ada manfaatnya, dan ini saya posekan nanti di etalase menggunakan hex sculpture seperti ini. Wow, keren ya. Dengan memegang bagian topengnya seperti ini. Ini beruntungnya di bagian mata, ini agak-agak gelap. Jadi dia nggak terlalu kentara kalau dia itu masih ada matanya di situ. Asik nih, keren ya. Dan ini mungkin nanti akan saya ganti dengan tangan yang kebuka, bukan yang ngepal, biar dia ada kesan dia seperti ini teman-teman. Nah, ya, keren. Oke, biar pas, ini di bagian tangannya akan saya ganti, dan ini agak rentan sebenarnya teman-teman ya di bagian tangan ini. Semoga aja aman ya. Kita lepas saja teman-teman. Oh, aman ya. Saya takut di sini nih akan patah ya. Semoga aja aman. Ini saya ganti dengan, jadi aksesorisnya ini kan ada ini aja teman-teman ya. Kita buka dulu aksesorisnya apa saja. Nah, nih ya. Jadi aksesorisnya ini ya pistol seperti ini, bukan pistol ya, apa semacam penyantol ya. Ada batarangnya di sini juga ya, batarang di sini, dan juga ada shuriken, apa ini namanya ya, senjata ninja kecil ya, ada dua di sini teman-teman ya, sangat kecil banget. Dan ini percuma ya, ini gak bakal apa ya, mau dipakai buat apa, karena figurnya gak bisa di apa ya, artikulasi di bagian kepala gak bisa teman-teman. Dan nah, ini yang akan saya pakai teman-teman. Nah, ini akan saya pakai. Dan oh, ini ya, ada ininya teman-teman ya. Ini bagus sebenarnya kalau mau dipajang ya, keren. Oke, dan ini yang akan saya gunakan teman-teman di bagian tangan, pelan-pelan. Ini mungkin banyak kejadian ada yang patah teman-teman ya. Ini mungkin disarankan jangan terlalu sering gonta-ganti ya, karena untuk bagian tangan ini sangat rentan banget, terlalu kecil, terlalu ringkih teman-teman ya. Mungkin cukup sekali aja, dan buat saya pribadi sih hanya sekali aja sih. Nah, dan ini nah, dan ini nanti seperti ini teman-teman, jadi dia megang seperti ini. Nah, tadi saya sempat waktu kita ngomongin artikulasi ya, di bagian pangkal bahu saya bilang tadi tidak ada artikulasi. Ternyata setelah saya otak-atik, ternyata ada teman-teman ya. Ada artikulasi di bagian ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman mungkin kalau nggak menyimak sampai sini, ya teman-teman nggak tahu kalau saya menginformasikan di bagian bahu di sini, pangkal bahu ini ada artikulasi teman-teman. Oke, ini saya pose begini. Wah, dia seperti ini teman-teman. Wah, ini keren ya, di pose seperti ini. Jadi bagian kepala di sini Michael Keaton ya, dan memegang topengnya. Wah, ini baru keren teman-teman ya. Dengan pose seperti ini, dengan menenteng bagian topengnya dan menggunakan kepala dari si Michael Keaton-nya, kepala aslinya, ini baru kelihatan keren teman-teman ya. Baru kelihatan dia ini adalah Batman Keaton ya. Wah, asik, keren banget ini. Dan untuk yang ini pastinya artikulasi di bagian kepala ada ya. Kalau mau mendongak, mau menunduk, mau menggeleng, ini keren ya. Jadi teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat membongkar figur Vonjoy Batman Keaton ya. Simpulannya sedikit kecewa dan endingnya sedikit bernafas lega, bahagia, walaupun harus mengorbankan uang 200.000 yang sempat tadi itu agak-agak menyesal berat ya. Ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kekecewaan saya dari segi mulut ya terobati dengan head sculpture yang benar-benar mirip dengan Michael Keaton, dan alhasil saya harus memposekan figurnya nanti di etalase bentukannya seperti ini. Jadi dia menggunakan tanpa topeng, topengnya di dekat di bagian pinggang ya. Ini baru keren teman-teman ya. Jadi walaupun
Ya, secara kesimpulan, buat yang membeli reguler sudah dipastikan bakal kecewa ya. Satu dari segi artikulasi kepala, ya mulut yang tidak terlalu sama dengan Michael Keaton ya. Dan yang membeli versi deluxe dipastikan bahagia. Oke, teman-teman ya, saya rasa begitu saja ya video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item serupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, belum subscribe dan kebetulan menemukan video ini dan merasa asik ya, tekan tombol subscribe biar saya tambah semangat untuk membongkar figur-figur yang saya beli dan menginformasikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.